lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sebelum Ali bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita kasih kesempatan dulu buat ada yang di masjid dulu ya. Assalamualaikum Umi. Siapa dulu nih yang mau nanya? Baik, ini insya Allah pertanyaan untuk guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Khalil Nafis, silakan. Jangan lupa namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno dari Majelis Taklim Al-Buraq Cikeas. Izin bertanya Ustadz, saya lihat di medsos, nyetrika, nyuci, dan masak itu adalah pekerjaan suami. Padahal yang kita lihat itu adalah pekerjaan istri. Bagaimana dalam Islam pembagian tugas suami istri itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban medsos ini. Baik, Ya. guru silakan. Ibu bapak sekalian, sebenarnya ketika berumah tangga, laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu. Laki-laki itulah yang mengayomi kepada perempuan dengan kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki. Kelebihan pertama karena dia punya tanggung jawab, kelebihan kedua karena dia yang memberikan uang belanja. Jadi memang di dalam rumah tangga itu laki-laki wajib membeli uang belanja, wajib juga menyiapkan kebutuhan rumah tangga, sandang, papan dan pangannya, termasuk nyucinya. Kalau ada pembantu. Kalau enggak ya suaminya sendiri nyuci enggak apa-apa nyuci. Cuman keenakan nanti kalau laki-laki nyuci semua, yang masak laki-laki, perempuannya tidur terus nanti bisa bengkak. Ya. Oleh karena itu sebenarnya apakah yang nyuci laki-laki tanggung jawab laki-laki, tapi yang ngerjain bisa perempuan. Bisa yang ngerjain pembantu, bisa yang ngerjain laundry. Intinya apa? Di dalam rumah tangga itu dibangun kesepakatan yang nyaman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mungkin perempuan merasa nyaman kalau nyiapin kopi dan teh sama suami, merasa puas, masakannya enak, kemudian nyuciin merasa nyaman. Nah, ini ternyata lebih nyaman meskipun ngelayanin, tapi seandainya nggak ada siapa-siapa, perempuan nggak mau, oh ya sudahlah laki-laki yang nyuci nggak apa-apa. Tapi ingat, perempuan juga harus taat pada laki-laki, pada suami. Suaminya repot. Lah kalau saya kan kadang-kadang nulis, kadang-kadang ngetik sebagai dosen, kadang-kadang webinar, ngajar, masih harus nyuci juga, nyetrika juga. Terus nanti dipanggil, Pak ngajar Pak masih nyetrika gitu kan. Jadi saling pengertian saja, bil ma'ruf saja, jangan dibikin kaku. Seandainya mamanya suami istrinya sibuk ya nggak apa-apa suami yang ngerjain. Di dalam rumah tangga itu dibangun kesepakatan saja, jangan dibikin kaku bahwa ini adalah kerjaan suami. Semua dalam rumah tangga tanggung jawab suami. Perempuan membantu dapat 2 pahala. Yang pertama taat kepada suami, yang kedua meringankan tanggung jawab suami. Yang perlu diingat hubungan suami istri itu 4 hal. Antut imaha idza ta'imtah. Saling merasakan antara suami dan istri. Apa yang dirasakan istri dirasakan oleh suami, yang dirasakan suami juga dirasakan oleh istri. Yang kedua, ingat untuk bisa menjadi baik suami istri wa antaksuha idza tasaita, saling menutupi aibnya. Saling memperindah itu harus dilakukan. Menjadi identitas pakaian tadi. Wa antaksuha idza tasaita. Yang ketiga, ingat wala tuqabbih, jangan pernah jelek-jelekin pasangannya. Dasar baunya Masya Allah, ilernya, tidurnya ngorok macam-macam, adatnya gitu. Jangan jelek-jelekin. Apalagi cerita sama teman, nanti TTM, teman tapi mesra. Didengerin sekali, 2 kali, lama-lama kacantol sama yang dengerin cerita. Jangan ceritain, jangan jelek-jelekin. Ya, suami jangan dijelek-jelekin, istri jangan dijelek-jelekin oleh suami. Jangan begitu juga sebaliknya. Wala tadribil wajha, jangan pernah mukul yang nyakitin. Sekarang bukan hanya suami lebih kuat mukul istrinya, tapi kadang-kadang istrinya mukul suaminya. Wah, kan gitu kan? Ada. Yang terakhir wala tahjur illa fil bait. Kalau berantem jangan pernah pergi dari rumahnya. Pergi ke rumah orang tuanya, pergi ke temannya. Biasanya kalau udah pergi malu, balik lagi. Tapi kalau berantem hanya dari satu kamar ke kamar yang lainnya, dari rumah, dari kamar pindah ke ruang tamu, insya Allah tengah malam dingin balik ke kamarnya lagi, nggak ada gengsinya.
Nah 5 hal ini resepnya untuk menjadi keluarga yang baik, untuk membangun kesepakatan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang baik gimana? Yang enak kepada kedua belah pihak. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Waduh, tuh Masya Allah banget ya. Puas Ariel yakin ya jawabannya ya. Dan baik guru, mohon izin ada pertanyaan selanjutnya ya Allah. Ini Ali bacain dulu guru, ini pertanyaannya dari @lisa.dm. Kiai, kalau pria menikah lagi dengan alasan ingin meningkatkan derajat si wanitanya yang dulu nakal, sering berzina, tapi ujung-ujungnya juga cuman dibuat pemuas nafsu aja sama suaminya. Apakah itu zolim atau perbuatan yang masih bisa dikatakan benar? Waduh, ini menjurus kasus ini. Masya Allah. Menjurus kasus, tapi ya nggak apa-apa saya jawab, namanya orang nanya. Ibu bapak, laki-laki pemuas nafsu perempuan, perempuan pemuas nafsu laki-laki, baik itu. Asalkan suami istri. Bener bu, pahala. Inna fi bud'i ahadikum sadaqah. Ibu yang berikan pelayanan kepada suami itu sedekah. Gak usah malu-malu. Oh udah tertutup kok, sudah jadi pakaian, gak ada aurat ibu bapak. Kalau dengan bapaknya aurat, dengan ibunya aurat, tapi dengan suami gak ada aurat. Begitu juga suami tanya, tapi ibu bapak jangan sampai alasan untuk memuaskan nafsu kemudian kita tanpa menikah, itu haram. Nah kita nikah lagi pak, dulu saya nakal pak, sekarang saya pengen tobat, nikah, dijadiin istrinya ustadz, ya alhamdulillah. Tapi kalau mau dikawin, mau ustadz, mau siapa tuh yang terang-terangan aja. Kenapa terang-terangan? Biar tahu loh dari istri tua ke istri muda itu izin mau ke sana gitu loh. Kalau sudah nggak terang-terangan nggak bakalan bisa adil. Kenapa? Kemana mas? Jadwal ceramah gitu Ustaz ya. Kemana? Ada jadwal. Padahal mampir ke sana, lupa pulang, mau pakai sorban ternyata kerudung istrinya yang dipakai. Wah. Bisa terjadi itu. Jadi kalau tidak terang-terangan sulit adil. Pakai apakah itu nginepnya, apakah belanjanya itu sulit adil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kalau mau dinikah ini terang-terangan saja. Mau jadi yang kedua, ya nggak apa-apa kalau sama-sama rela. Mau ketiga nggak apa-apa kalau sama-sama rela. Keempat nggak apa-apa. Sama-sama rela, sama siap untuk adil. Tapi jangan dijadikan ini pelampiasan hawa nafsu saja untuk semata-mata kenikmatan. La'anallahu dzawwakin, hanya nikah dua hari, 5 hari, 7 hari itu yang nggak boleh. Tapi niat berkeluarga, menambah istri, kiranya mampu secara ekonomi dan adil, silahkan. Tapi kalau tidak berani itu, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau takut ya satu aja, kayak saya ini penakut satu. Makasih. Masya Allah. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Khalil Nafis. Dan baik kita masuk ke pertanyaan untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdurrahman Jailani dari Jamaah Al Burok dulu yang ada di masjid ya. Baik silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila. Mhm. Saya dari Majelis Taklim Al Burok Cikeas. Mhm. Ustadz, saya izin bertanya. Saya punya teman. Dia sering melakukan pinjaman online. Dan sekarang hidupnya jadi sulit. Apa itu termasuk karma karena dia sering terlibat pinjaman riba? Mohon nasihatnya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ini merupakan fenomena yang ada di tengah-tengah kita ya. Banyak pinjaman-pinjaman online yang secara masif bisa dikatakan menawarkan kepada kita. Baik lewat aplikasi, iklannya, ataupun langsung ke WA, ataupun ke SMS, banyak sekali hal itu. Nah, ada dua tipikal orang kadang-kadang gitu ya. Ada yang memang sengaja memang kepepet minjem, ada yang nyoba-nyoba. Coba pinjem gitu. Padahal yang namanya riba itu udah jeratan setan, jeratan iblis. Enggak ada yang namanya benernya. Mau cepet kek dikasih pinjemannya, persyaratannya enteng kek gitu. Riba nggak bakalan membawa daripada yang namanya keberkahan. Jangankan di akhirat, di dunia aja udah ngerasain.
dibikin malu. Orang yang pinjemnya paling berapa duit situ yang online? 1 juta, 2,5 juta. Iya. Malunya sampai ke ubun-ubun. Sebab telat sehari 2 hari aja menurut pendengaran yang kita terima, ya kan. Itu enggak saudara, enggak tetangga, kontak semua telepon yang ada, diteleponin tempat kerja. Sampai pada akhirnya ada orang yang menjadi korban itu dipecat dari kantornya. Karena orang kantor diteleponin terus. Karma ini bukan balesan. Karena istilah karma sekali lagi nggak ada di dalam perspektif Islam. Jadi balasan atas apa? Apa yang kita lakukan dari apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di alam dunia. Muka kita malu kayak bagaimana? Bagaimana nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan punya cita-cita. Ngimpi aja kalau bisa, ngimpi aja. Mau riba gitu, jangan udah. Jangankan punya cita-cita, ngimpi kalau perlu jangan. Karena riba akan menjerat kita sedemikian rupa yang pada akhirnya bukan hanya saja menghilangkan daripada persoalan gitu, tapi justru menambah persoalan. Malah makin gede tuh persoalan, tadinya cuman kagak punya duit doang, iya kan? Istilahnya pusing sendirian namanya keluarga, gara-gara minjem online malu, mending sekampung. Kalau sekampung sih masih terbatas, ini di kantor juga, apa juga. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Apalagi nanti yang namanya balasan kita di akhirat kalau kita nggak bertobat dari sikap itu. Dan ingat bahwa yang namanya riba, kata Nabi, idza dhaharaz zina war riba fil qaryah faqad ahallu azaballah. Ini yang harus digarisbawahi. Apabila telah nyata, nampak merajalela zina dan riba di satu negeri, maka sungguh negeri tersebut orang-orangnya menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya perilaku yang seperti ini, baik zina maupun riba, itu mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, cukup ya Ibu ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya riba. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guru, ada pertanyaan yang selanjutnya dari media sosial. Ali mohon izin untuk bacain. Ustaz, saya dapat kerjaan baru, alhamdulillah. Tugasnya nagihin utang orang, astagfirullah. Nah, kerjaan baru tugasnya nagihin utang orang. Apakah itu halal ya Ustadz? Hati saya kok jadi bimbang. Tapi saya butuh kerjaan supaya bisa dapat uang. Baik. Kalau dalam istilah kita namanya kan debt collector Debt gitu ya. collector. Iya. Nah, ini bukan berarti kita pada akhirnya tidak menghargai profesi orang ya Bang Ali ya. Para pemirsa ya. Karena pertanyaannya ini adalah mengenai masalah hukum dalam agama gitu ya. Maka sudah jelas. Ini fungsi debt collector apa sih? Nagihin gitu kan? utang. Nagih hutang. Iya. Nagih hutang kepada siapa? Si peminjam gitu ya. Dengan cara adanya bunga kan gitu ya. Itu udah pasti tuh. Kalau misalkan orang minjem biasa nggak ada apa-apa, roman-romannya kagak perlu deh debt collector, betul Bener, nggak sih? kagak perlu ditagih juga dibayar duluan. Artinya debt collector ini dimanfaatkan oleh mereka, kalau bahasa kita tuh kerennya finance gitu ya. Finance. Ya finance saya itu dia benar. Baru kemarin belajar bahasa Inggris. Iya. Ya, perusahaan finance kayak begini yang orientasinya ke arah praktek riba. Maka ketika kemudian kita kerjanya seperti itu, Ustadz bagaimana nih? Ya jelas, man a'ana ala maksiatin walau bisyitri kalimatin faqad kana lahu syarikan fiha. Tolong menolong dalam kemaksiatan adalah maksiat. Jangankan ibarat kata tolong menolong secara real, nunjuk aja kata Nabi siapa orang yang menolong perbuatan maksiat walaupun dengan isyarat telunjuk saja, dia nggak ngerjain nih, nunjukin tempat maksiat, maka dia termasuk sama dengan orang yang mengerjakan maksiat. Kalau ini kan ngebantu namanya perusahaan, di mana metode perusahaan tersebut bertabrakan dengan ajaran agama Islam. Bagi orang yang beriman nggak ada alasan Bang Ali. Ya Pak Ustadz kan sekarang nyari duit susah. Ngukurnya jangan pakai ngukur dunia.
Kalau kita punya yang namanya keyakinan kepada Allah, selama kita mau nyari duit yang halal, itu nggak ada cerita, pasti jalannya ada. Cuman yang jadi persoalan, sabar nggak dalam proses nyari rezeki yang halal. Kan begitu Bang Ali. Kalau nyari rezeki yang haram mah, ya apa juga bisa kita kerjain. Maka Bapak dan Ibu, para pemirsa yang ada di rumah, jangan sekali-kali pemikiran kita tuh ya selalu senantiasa menghalalkan apa yang haram. Kalau ditanya gitu, bagaimana nih nyari rezeki? Ya Pak Ustadz, jangan kata rezeki yang halal, yang haram aja susah kan gitu. Istilah ini mendorong seseorang untuk ya udahlah namanya kondisi kayak begini, mau haram kek, mau halal kek, urusan belakangan, urusan 17. Yang penting anak istri makan. Kelihatannya memang benar, artinya ada tanggung jawab dari orang laki-laki yang mau menafkahi daripada istri dan anaknya. Tetapi ingat, memberikan nafkah kepada anak dan istri itu wajib harus dengan nafkah yang halal. Terakhir sebagai penutup, Nabi menyampaikan man ishtara sauban alfadarahim wa fiha dirhamun minal haram lam tuqbal salatuhu madama syai'un minhu. Siapa orang yang beli satu baju seharga 1000 dirham, satu dirhamnya dari hasil yang haram, enggak diterima sholatnya selama bajunya menempel di badannya. Sekarang kita harus berpikir dan dipikirkan oleh kita semua bagaimana itu duit masuk ke dalam yang namanya anak istri kita perutnya, lalu kemudian dia menjadi pribadi yang bertakwa ataukah pribadi yang bermaksiat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di rumah. Sesaat lagi kita akan melengkapi kebahagiaan kita dengan belajar ngaji atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Masya Allah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.